Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Aipani Maharani dan teman saya Senoyong Lajuardi. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas seputar konsep harta dalam Islam. Langsung saja. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian harta. Harta secara etimologi itu dalam bahasa Arab disebut dengan mal, yang dalam artian itu harta. Sedangkan secara terminologi berarti segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat. Harta dalam pandangan Islam itu sebagai perantara gitu untuk melakukan ibadah kepada Allah. Dalam kata lain itu, harta ini digunakan sebagai media dalam memperoleh pahala. Contohnya aja seperti kita memiliki harta pangan. Jika kita tidak memiliki harta pangan, seperti kita tidak mempunyai makanan, bagaimana kita akan melakukan ibadah sholat? Karena kita tidak mempunyai energi untuk melakukan ibadah sholat tersebut. Maka harta pangan ini menjadi perantara untuk melakukan ibadah kepada Allah. Adapun status harta bagi manusia itu yang pertama sebagai perhiasan hidup. Manusia itu memiliki kecenderungan gitu untuk memiliki, menguasai dan menikmati harta. Di dalam Islam ini tidak melarang gitu, tidak melarang, namun memberikan peringatan kepada manusia agar tidak terlalu terlena kepada harta yang dapat menyebabkan sifat angkuh, juga bisa melupakan akhirat. Yang kedua itu sebagai ujian keimanan. Nah, dalam poin ini menyangkut pada bagaimana manusia memperoleh harta dan untuk apa harta itu digunakan. Memiliki banyak harta itu membuat kita semakin diuji gitu terkait keimanannya. Selanjutnya untuk status harta bagi manusia yang ketiga yaitu sebagai bekal ibadah. Nah, harta sebagai bekal ibadah yakni untuk melaksanakan perintah Allah SWT, salah satunya dalam melaksanakan muamalah dan membantu sesama, seperti zakat, infak, dan sedekah, bahkan menunaikan ibadah haji. Yang terakhir yaitu sebagai amanah. Harta berstatus sebagai titipan dari Allah SWT. Manusia sebagai yang diberi amanah akan dimintai pertanggungjawabannya kelak. Harta dalam pandangan Islam menempati kedudukan yang penting. Islam menempatkan harta sebagai salah satu dari 5 kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia yang harus dipelihara. Secara berurutan yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Meskipun harta berada di urutan kelima, tetapi harta adalah sesuatu yang sangat urgent dalam pemeliharaan keempatnya. Misalnya, dalam sholat, kita membutuhkan pakaian untuk menutupi aurat. Selanjutnya yaitu fungsi-fungsi harta. Yang pertama, sebagai penyempurna pelaksanaan ibadah. Berfungsi untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah yang khas atau mahdoh. Sebab untuk ibadah dibutuhkan alat-alat semisal kain untuk menutup aurat dalam pelaksanaan sholat, bekal untuk melaksanakan ibadah haji, berzakat, hibah, dan lainnya. Yang kedua, meningkatkan keimanan. Untuk meningkatkan keimanan atau ketakwaan kepada Allah SWT, sebab kefakiran cenderung mendekatkan diri kepada kekufuran, sehingga pemilikan harta dimaksudkan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Yang ketiga, untuk meneruskan kehidupan dari satu waktu ke waktu berikutnya. Yang keempat, untuk menyelaraskan antara kehidupan di dunia dan akhirat. Yang kelima, untuk menegakkan dan mengembangkan ilmu-ilmu. Karena menuntut ilmu tanpa modal akan terasa sulit. Misalnya, seseorang tidak bisa kuliah bila ia tidak memiliki biaya. Dan yang terakhir, untuk menumbuhkan silaturahmi dan mencintai sesama, karena adanya perbedaan dan keperluan. Baik, ada 5 ayat yang bersangkutan terkait pembahasan pada bab ini. Yaitu yang pertama ada Quran surat At-Taghabun ayat 14-15. Yang kedua itu surat Al-Kahfi ayat 46.
Yang ketiga itu Quran surat Ali Imran ayat 14. Yang keempat itu Quran surat An-Nisa ayat 5. Dan yang terakhir itu surat At-Takasur ayat 8. Adapun bunyi surat At-Taghabun ayat 14 sampai 15, yakni A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum fahdhuruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalakum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu memaafkan dan kamu santuni serta ampuni, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. Quran surat At-Taghabun ayat 14. Baik, ayat selanjutnya yaitu surat Al-Kahfi ayat 46 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banunu zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairan amala. Yang artinya, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Quran surat Al-Kahfi ayat 46. Untuk ayat berikutnya yaitu Quran surat Ali Imran ayat 14 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir muqanatarati minadh dhahabi wal fiddati wal khawlil musawwamati wal an'ami wal harthi. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Artinya, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, surga. Yang selanjutnya yaitu Quran surat An-Nisa ayat 5 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tutus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waksuhum wa qulul lahum qawlan ma'rufa. Artinya, dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Surat Al-Fajr ayat 19 dan 20 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'kuluna turatsa aklan lama wa tuhibbunal mala hubban jamma. Yang artinya, sedangkan kamu makan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram, dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Ayat yang terakhir yaitu Quran surat At-Takasur ayat 8 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Artinya, kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu.
Mungkin cukup hanya sekian yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.